Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Aksi pemblokiran platform digital atau aplikasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemkominfo ini sempat menimbulkan pro kontra. Ya. Aksi pemblokiran ini dipicu karena aplikasi-aplikasi ini atau platform digital ini tidak melakukan pendaftaran dan tidak mematuhi aturan penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Lingkup privat yang dalam artian telah diatur melalui Perkominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE. Ya, beberapa kalangan menilai bahwa ini merugikan masyarakat, merugikan beberapa elemen masyarakat. Namun pemerintah mengatakan bahwa sebenarnya melalui Menteri Komunikasi dan Informatika ini yaitu yang diungkapkan oleh Menteri Johnny G. Plate bahwa pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE ini sebenarnya tidak untuk membatasi perkembangan platform digital di Indonesia. Justru PSE yang terdaftar ini nantinya akan dapat sanksi apabila melaksanakan kegiatan atau bisnis yang nantinya melanggar aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, sebenarnya sih ini baik ya, melindungi masyarakat kita ya. Tapi terlepas dari semua itu, memang jika dipikir-pikir secara jernih, lagi-lagi seperti yang saya katakan, ada benaran juga apa yang dikatakan oleh pemerintah. Bahwa pemerintah kelihatannya ingin mencoba melindungi masyarakatnya, terutama berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Kan kita tahu kalau kita mendaftar atau memakai aplikasi-aplikasi yang notabene kebanyakan dari luar negeri loh itu ya. Kita harus mendaftarkan diri dan mengisi beberapa data-data pribadi kita. Dan saat kita mendaftar itu tanpa sadar kan artinya kalau data-data pribadi kita ini di dalam artian dibocorkan ke pihak lain dan tidak ada aturannya yang dibuat oleh pemerintah, kita tidak bisa apa-apa. Karena yang namanya kebocoran data pribadi itu memang hingga saat ini masih rentan. Terutama di tanah air kita ini. Apalagi kalau aplikasi-aplikasi itu tidak terdaftar. Aplikasi-aplikasi itu tidak terorganisir. Ya, siapa yang memastikan kalau aplikasi-aplikasi itu adalah aplikasi yang baik, tidak bodong, tidak abal-abal. Mungkin saat ini kelihatannya menguntungkan, tapi kalau tiba-tiba mereka pergi, mereka cabut dari Indonesia ini, atau tiba-tiba tutup, sementara kita seolah tergantung dengan aplikasi atau platform tersebut, apa? Ya, tapi sayangnya, ini yang sayangkan mungkin ya, kenapa sih nggak dari dulu-dulu gitu loh, pemerintah membuat aturan ini? Dalam artian kenapa tidak pada saat platform digital ini atau aplikasi-aplikasi ini belum banyak yang mengikutinya, belum banyak yang tergantung. Coba kalau aturan ini diberlakukan ketika platform digital ini atau aplikasi-aplikasi ini belum banyak yang mengikuti, mungkin tidak akan menjadi pro kontra seperti ini. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya, pelajaran juga bagi pemerintah kita. Pelajaran bagi kitanya adalah kita disadarkan bahwa oh iya ya, platform-platform yang dari luar itu kok seenaknya aja masuk ke tempat kita, meraup pundi-pundi di tanah air kita, karena kita tahu ya, mereka juga tahu
bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang mungkin paling banyak, yang cukup banyak juga memakai gadget, memakai smartphone gitu ya. Jadi mereka mengambil cuan atau keuntungan dengan para pemakai-pemakai aplikasi tersebut. Tapi kalau mereka tidak mau diatur, loh kok iya bisa? Kok mau seenak-enaknya? Ini mungkin yang bisa kita ambil sisi positifnya. Di sisi lain di pemerintah ya harusnya kalau membuat aturan atau kebijakan itu diedukasi dulu masyarakatnya. Jangan mendadak, diberitahu maksud dan tujuannya secara jelas, secara gamblang. Jadi kitanya sebagai masyarakat itu sadar, tahu, oh itu toh maksudnya pemerintah atas aturan tersebut. Jangan nantinya sebuah kebijakan atau aturan yang awalnya adalah atau maksudnya baik untuk masyarakat kita, tetapi ternyata malah justru membebani atau merugikan masyarakat kita. Bagaimanapun juga, sebenarnya apapun juga aturan atau peraturan, kebijakan pemerintah, tidaknya kalau itu baik untuk semuanya, harus kita dukung. Salam informasi, salam kepo, salam jaringan berpikir. Seperti jernihnya air mineral.